Kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah dimulai pada sesi sebelumnya tentang kekhawatiran banyak orang mengenai surga. Ada pemikiran bahwa surga merupakan tempat yang membosankan. Kalau di bumi saja kita bosan, apalagi nanti di surga. Ya, banyak orang, bahkan orang percaya pun takut dan khawatir bahwa kita akan mengalami kebosanan di kekekalan. Tetapi saya mau meyakinkan Anda dari firman Tuhan bahwa surga bukanlah tempat yang membosankan. Ada beberapa alasan, dua diantaranya sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Yang pertama, kenapa surga tidak akan membosankan? Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang membosankan. Mazmur 16 ayat yang 11 di sana dikatakan bahwa di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kanan Tuhan, di mana Tuhan berada, ada nikmat senantiasa. Jadi karena surga adalah tempat tinggal Tuhan, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang tidak membosankan. Karena itu surga tidak akan menjadi tempat yang membosankan. Yang kedua, surga tidak membosankan karena Anda dan saya yang masuk surga tidak akan membosankan. Tubuh kita atau bagian hidup kita yang membuat kita menjadi pribadi yang membosankan, atau yang membuat kita merasa bosan di dalam hidup ini, semuanya itu sudah akan diubahkan. Ketika kita masuk surga, kita akan terus bertumbuh, kita akan terus belajar, kita akan terus berkembang. Jadi memang pengetahuan kita di sana akan semakin disempurnakan, tetapi bukan berarti hari pertama kita menginjak surga kita menjadi tahu segala sesuatu. Kita tetap harus belajar, kita tetap harus bertumbuh, kita tetap harus membangun relasi satu sama lain, dan membangun relasi terlebih dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita, seperti kita ketahui, Dia Allah yang tidak terbatas. Karena itu kita masuk surga pun, kita masuk surga masih dalam keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga kita masih akan terus mengeksplorasi berbagai dimensi dari pribadi Tuhan itu. Yang ketiga, kita akan lanjutkan kenapa surga bukanlah tempat yang membosankan. Karena teman-teman kita di sana tidak akan membosankan. Teman-teman kita yang membosankan dan mereka yang tidak percaya pada Yesus tidak akan ada di surga bersama-sama dengan kita. Karena itu semua teman-teman kita yang ada di surga, mereka yang pernah kita kenal, mereka yang akan kita kenal di sana, semuanya bukanlah orang yang membosankan. Sehingga persahabatan kita, pertemanan kita yang selama ini kita damba-dambakan, suatu sahabat yang karib, satu persahabatan yang begitu dekat sehingga kita bisa share satu sama lain, curhat satu sama lain. Semua yang kita rindukan, kita dambakan di dunia ini akan terjadi di surga. Suatu persahabatan yang penuh dengan ketulusan. Dengan siapa kita akan hidup bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Di sana diberikan kepada Anda dan saya komunitas yang ada di surga. Dengan merekalah kita akan menjalin hubungan selama kekekalan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi kita akan bersekutu dengan para malaikat. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, ini berbicara tentang orang-orang kudus, berbicara tentang gereja Tuhan. Kita akan bersekutu dengan sesama jemaat Tuhan, umat Tuhan yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kita juga akan bersekutu membangun relasi dengan Allah. Kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini berbicara tentang orang-orang kudus
yang hidup di zaman perjanjian lama, dan para martir yang meninggal, yang tewas selama masa tribulasi. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, kita juga akan berfellowship dengan Yesus sendiri, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dan yang ke-14 memberikan kepada kita komunitas yang lain yang akan ada bersama-sama dengan para orang percaya. Karena jemaat di Tesalonika mereka merasa khawatir bahwa saudara-saudara mereka, keluarga mereka yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu, mereka khawatir ada di mana mereka. Kemana mereka pergi? Dan di sini Rasul Paulus berdasarkan inspirasi daripada Roh Kudus memberikan jawabannya kepada mereka dan kepada Anda dan saya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi di samping para sahabat, orang-orang yang kita kenal, kita juga akan bersama-sama dengan keluarga dan kerabat kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka pun juga akan ada di sana dan kita akan mengenali mereka. Haleluya. Seperti kita akan diubahkan, mereka semua juga akan diubahkan, diberikan tubuh kemuliaan. Karena itu saya mau katakan, di surga tidak akan ada satu iota pun kebosanan di sana. Karena semua orang yang membosankan, semua bagian hidup kita yang membuat kita menjadi pribadi yang membosankan, sudah diubahkan sebelum kita menginjakkan kaki masuk ke pintu surga. Kita tidak akan pernah menjadi bosan di surga, sekalipun kita berusaha untuk menjadi bosan. Kita tidak akan bisa merasa bosan. Perhatikan bagian berikut ini. Seorang penulis buku berkata, tidak seorang pun penghuni sorga yang akan pernah didukakan oleh pikiran bahwa mereka telah disakiti oleh orang terkasih, bahwa kasih mereka hanya bertepuk sebelah tangan dan tidak diresponi dengan baik. Tidak akan ada pujian yang tidak tulus di sorga, melainkan hanya ada ketulusan sejati. Semua orang akan seperti yang terlihat dan memiliki kasih tanpa kepura-puraan. Surga akan sangat berbeda dengan bumi, di mana berbagai hal tidak seperti kelihatannya dan perkataan tidak selalu bermakna seperti yang diucapkan. Bukankah ini benar selama kita hidup di muka bumi ini? Semua ungkapan kasih di surga benar-benar berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Setiap perkataan sungguh-sungguh sesuai dengan isi hati. Tidak ada yang hatinya ngomong apa, kemudian yang tercetus di mulut ngomong yang lain. Tidak akan ada seperti itu di sorga. Di bumi, sekalipun kita sedang ada bersama-sama dengan keluarga yang terdekat atau sahabat yang paling karib sekalipun, terkadang kita berpikir, apa maksud dia berkata seperti itu? Selalu ada kecurigaan. Apakah ada makna tersembunyi di balik perkataan yang dia sampaikan? Oh, jangan-jangan dia memuji aku karena dia perlu untuk mendapatkan sesuatu dari aku. Oh, apakah dia memuji aku dengan tulus? Oh, apakah dia memberikan itu dengan tulus? Oh, apakah yang dikatakannya itu dikatakannya dengan tulus? Di sorga tidak akan ada kecurigaan seperti itu. Kerap kali dikatakan bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Namun kenyataannya di bumi ini kita tahu keterbukaan bisa jadi bahkan seringkali merupakan awal dari penghakiman.
Bukankah benar demikian ketika kita berusaha terbuka mengenai hidup kita, mengenai kelemahan kita? Bukannya kita mendapatkan simpati, bukannya kita mendapatkan satu pemulihan, malah justru hidup kita mulai dinilai, mulai dihakimi. Tetapi di sorga akan ada keterbukaan tanpa ada kekhawatiran akan penghakiman. Kita semua akan dikenal seperti apa adanya kita, dan tidak akan ada penghakiman dari siapapun juga, bahkan dari Tuhan sekalipun. Karena kita semua adalah umat Allah yang telah diperbaharui, disempurnakan, untuk kita bisa menikmati suatu persekutuan yang intim, persahabatan yang sejati satu sama lain, yang selama ini kita damba-dambakan di bumi ini. Di bumi pun terkadang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kita mengalami momen seperti ini ketika kita bisa connect dengan seseorang. Kita bisa seringkali dikatakan punya hubungan batin, punya hubungan yang dekat satu sama lain, bisa simpati satu sama lain, bisa empati satu sama lain. Di surga saya mau katakan, kalau di bumi hal seperti itu langka, tetapi di surga hal seperti itu menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang memang normal terjadi, dan itu akan terjadi untuk selama-lamanya. Jadi kalau Anda pernah disakiti oleh seseorang, tetaplah setia kepada Tuhan, dan jangan mundur di dalam iman percaya Anda kepada Tuhan. Jangan mundur dari pelayanan, dan jangan mundur dari engkau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena suatu hari nanti, bahkan jauh lebih lama, Anda akan tinggal di sorga, dan Anda akan mengalami persahabatan yang penuh dengan ketulusan. Yang menarik di sorga, kita akan membangun relasi dengan orang-orang dari berbagai zaman dalam sejarah. Matius 8 ayat yang ke-11, ketika Yesus menjelaskan tentang sorga, di sana ada sesuatu yang menarik. Matius 8 ayat 11. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ya, saya berdoa biar Anda dan saya termasuk dalam hitungan orang-orang ini, ya, yang datang dari timur dan barat, dan kita duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Renungkan tentang hal ini, saudara. Kita bisa kenal dengan orang-orang yang selama ini hanya kita baca kisah hidupnya dari buku-buku rohani maupun dari firman Tuhan, dari Alkitab. Mereka hidup di zaman yang sangat berbeda. Bahkan pernahkah Anda terpikir ketika Anda membaca sebuah buku, ya, mungkin ada seorang tokoh di dalam Alkitab yang ketika dijelaskan tentang hidupnya, tentang karakteristiknya, tentang sifat-sifatnya, Anda berpikir bahwa, oh, kalau saja aku hidup pada zaman itu, kita bisa menjadi best friends, kita bisa menjadi sahabat yang dekat. Dan saya mau katakan, hal itu bisa terjadi ketika Anda sampai di surga nanti. Anda bisa membangun relasi, Anda bisa punya sahabat seperti yang Anda damba-dambakan dan impikan selama hidup Anda. Bayangkan kita bisa berteman dengan Daud, bisa berteman dengan Yusuf, bisa berteman dengan Daniel. Ya, sekalipun nama saya ada Yusufnya, tetapi berbeda sekali dengan Yusuf yang ada di Alkitab, saudara. Kita bisa bertanya kepada Yabes tentang hidupnya. Doanya yang begitu singkat tetapi penuh dengan kuasa, dan Tuhan menjawab doa Yabes. Mungkin Anda bisa bertanya tentang kehidupan Rasul Paulus, kenapa dia bisa begitu bersemangat melayani Tuhan. Ya, Rasul Yohanes, sekalipun dia diasingkan, terpisah dari orang-orang yang dia kasihi, tetapi dia bisa bertahan, saudara.
Kita bisa bertemu dengan tokoh teologi yang kita kagumi. Siapa tokoh teologi yang Anda kagumi? C.S. Lewis contohnya, Chronicles of the Narnia, saudara. Ya, dan banyak lagi, saudara. Yang paling luar biasa di antara semua ini adalah kita berada di hadirat Yesus Kristus. Ya, semua persahabatan dengan manusia, dengan malaikat sekalipun, kalau kita memahami siapa Yesus Kristus dan kita merenungi apa yang Dia sudah perbuat bagi Anda dan saya. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, berkorban, menderita bagi kita. Bahkan hari ini Dia berdoa syafaat bagi Anda dan saya. Wow, tidak ada yang sebanding dengan berada di dekat Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Wahyu 22 ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya. Kita akan melihat wajah Yesus. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Anda tidak perlu menunggu mendapat mimpi, mendapat penglihatan tentang wajah Yesus. Setiap hari, setiap detik, setiap saat Anda bisa melihat wajah Yesus di sorga. Haleluya! Karena itu sorga tidak akan menjadi tempat yang membosankan. Itu alasan yang ketiga, karena teman-teman kita tidak akan membosankan. Alasan yang keempat, kenapa surga tidak akan membosankan, karena pekerjaan kita tidak akan membosankan. Haleluya. Mungkin Anda bertanya, oh kita harus bekerja di surga? Saya mau katakan bahwa bekerja merupakan sebuah upah yang akan kita dapatkan karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau Anda membuka di dalam Matius 25 ayat yang ke-23, di sana Yesus tidak berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, silahkan menikmati liburan kekal mulai dari sekarang." Yesus tidak berkata seperti itu. Tetapi perhatikan yang Yesus katakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Sekalipun ayat ini mungkin membuat beberapa dari Anda kecewa bahwa ketika kita masuk surga ternyata perkataan inilah yang akan kita dengar. Ternyata kita akan mendapatkan pekerjaan, kita punya tugas dan kita punya tanggung jawab. Kalau hal itu mengecewakan bagi Anda, tetapi saya mau menghibur Anda dan saya mau katakan bahwa di surga pekerjaan kita tidak akan membuat kita jenuh, tidak akan membuat kita lelah, tidak akan membuat kita capek dan frustrasi. Tetapi pekerjaan kita akan memuliakan nama Tuhan dan memberikan dampak yang positif, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Anda mencetak buku dan Anda menerbitkan buku itu tidak akan pernah hilang dari peredaran. Kalau Anda pernah menciptakan lagu, nantinya lagu itu tidak akan pernah menjadi usang dan tidak akan pernah menjadi kuno, tetapi akan ada untuk kekekalan selama-lamanya. Pekerjaan Anda tidak akan membosankan. Kenapa? Karena yang diberikan oleh Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kesukaan kita, yang sesuai dengan minatnya kita, saudara. Haleluya. Termasuk para pengkhotbah yang berkhotbah secara full time. Anda tidak perlu tawar hati, karena Tuhan juga punya tugas bagi Anda. Sekalipun di sana, di surga, tidak ada lagi jiwa yang perlu diselamatkan. Anda tidak perlu altar call lagi, saudara. Ya, tetapi saya percaya Tuhan punya tugas dan tanggung jawab bagi setiap kita. Karena semua kita ketika kita menginjakkan kaki di surga, kita akan menjadi hamba Tuhan. Hamba yang bekerja dan hamba yang punya tanggung jawab. Tuhan punya sesuatu untuk kita lakukan. Bahkan selama masa kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah bersama dengan Kristus di bumi yang telah dikonfigurasi ulang. Selama kekekalan pun Tuhan punya rencana
untuk kita bekerja dengan sukacita, dengan penuh semangat, dan tanpa kejenuhan. Kalau Anda membaca dalam perumpamaan tentang uang mina dalam Lukas 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27, Anda mengerti bahwa seseorang yang setia dengan uang mina yang dipercayakan oleh raja itu, oleh tuan yang sedang pergi untuk dinobatkan sebagai raja, ya, satu dia menghasilkan 10, maka dia dipercayakan untuk berkuasa atas 10 kota. Yang satu lagi dia menghasilkan 5 uang mina, maka dia dipercayakan memerintah atas 5 kota. Seperti itulah kepercayaan yang Tuhan berikan berdasarkan dengan kesetiaan kita, berdasarkan oleh ketekunan kita selama kita hidup di muka bumi. Kita buka di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-21. Kita juga akan melihat di sana bahwa kita punya pekerjaan di sorga, di langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 21 dikatakan mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Jadi Anda yang suka bertani, Anda yang suka agriculture, ya, perkebunan, ya, Anda bisa melampiaskan minat Anda di sorga nantinya. Haleluya. Dan tidak akan ada hama penyakit di sana. Tidak ada hama binatang di sana. Ya, karena semua binatangnya menjadi jinak. Dan bahkan kita bisa main-main dengan singa. Ya, bisa main dengan binatang-binatang yang selama ini kita kenal sebagai binatang buas. Seorang ahli teologi berkata tentang pekerjaan di sorga. Suatu pekerjaan bebas dari kekhawatiran, susah payah, dan kelelahan. Pekerjaan yang bersifat melegakan diri. Jadi dengan bekerja di surga justru kita menjadi lega. Itu suatu, ya, perasaan senang, perasaan nikmat bekerja, dan merupakan suatu ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Jadi kalau Anda bekerja hari ini, itu bukanlah sebuah kutuk, tetapi sebuah ketaatan kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhan pun mau kita bekerja. Haleluya. Pekerjaan yang sesuai dengan kesukaan dan kompetensi kita. Karena kesukaan dan kompetensi kita berbeda-beda, maka pekerjaan kita pun akan berbeda-beda di surga. Bekerja dengan kapasitas maksimal yang Tuhan taruh di dalam setiap kita, kita akan menemukan potensi terbaik kita di sana. Kalau di bumi kita sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, tetapi di sorga setiap kita, setiap individu akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kesukaannya, keahliannya. Dan Tuhan tahu betul apa yang menjadi kelebihan dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kepada kita pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi kita. Dan semua yang kita kerjakan tidak akan rusak atau hilang dari peredaran, melainkan akan ada untuk selama-lamanya. Kita akan mampu mengerjakan apa yang selama ini ingin kita kerjakan, namun tidak bisa karena suatu alasan tertentu. Haleluya. Pekerjaan kita tidak akan membosankan. Yang kelima dan yang terakhir, kenapa surga bukanlah tempat yang membosankan? Karena surga adalah tempat yang selama ini kita dambakan. Di bumi ini kita tidak akan pernah mengalami kepuasan sepenuhnya. Anda mau mencari apapun di bumi ini, Anda punya kekayaan yang melimpah ruah, tidak akan habis sampai 7 keturunan pun, Anda tidak akan pernah merasa puas. Ketidakpuasan Anda di bumi ini akan terpuaskan pada hari pertama kaki Anda menginjak pintu surga. Baru Anda akan tahu, oh, selama ini, inilah yang aku cari. Inilah yang
selama ini membuat hidupku masih merasa kosong, padahal aku sudah menikmati segala hal. Di sanalah baru kita akan merasa terpuaskan. Roma 8 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Ayat ini ditulis kepada orang percaya. Haleluya. Roma 8 ayat 22 dan 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di dalam setiap kita ada kerinduan yang sangat-sangat mendalam. Sekalipun Yesus sudah menebus dosa kita, Dia sudah menyelamatkan jiwa kita, Dia sudah memberkati kita, tetapi ada sesuatu yang lebih yang kita inginkan. Keselamatan yang sepenuhnya. Program penebusan Allah itu belum sepenuhnya digenapi karena maut belum bisa dikalahkan. Sampai hari ini manusia masih mengalami kematian. Baru Yesus yang mampu dan sanggup mengalahkan maut itu. Dan kita merindukan pengalaman yang utuh, yang seutuhnya seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu di dalam kehidupan kita selalu ada kerinduan untuk sesuatu yang lebih. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan di sana bahwa di dalam setiap kita Tuhan memberikan kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan menciptakan setiap manusia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ada sebuah ruang di dalam diri setiap manusia yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga selain oleh kekekalan itu sendiri. Walaupun kita isi dengan berbagai hal, semua itu hanya bersifat sementara. Mungkin hal itu akan mengisi sebagian, tetapi tetap akan ada rongga kerinduan akan sesuatu yang lebih. Seseorang berkata, kesenangan dunia yang kita alami, senikmat apapun, pada akhirnya akan sirna. Apa yang dikejar oleh manusia dan berhasil dicapainya selalu terasa tidak seperti yang diharapkan. Tidak lama kemudian kepuasan itu akan pudar. Seorang penulis buku berkata, Tuhan menciptakan kita untuk mendambakan sesuatu yang tidak bisa kita peroleh. Bukankah itu benar? Untuk merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita temukan. Ini yang seringkali membuat kita frustrasi, saudara. Untuk merasa kecewa dengan apa yang kita terima. Setiap kali kita terima sesuatu, sebaik apapun itu, selalu kita punya kecenderungan mengkritik, melihat kekurangannya. Oh, ini kurang ini, dia harusnya lebih tahu ya kebutuhanku, ini bukan yang aku butuhkan dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya memang manusia diciptakan untuk merasa kecewa dengan apa yang mereka terima, untuk merasa suatu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun, untuk merasa keresahan yang tidak bisa ditenangkan oleh apapun, mendambakan sesuatu itu sehat, suatu kompas di dalam kita yang mengarahkan kita kepada kekekalan. Pernahkah Anda bekerja sedemikian rupa, Anda bekerja keras, berupaya sedemikian rupa untuk mengejar promosi, untuk mengejar kenaikan gaji, untuk mengejar peningkatan bisnis. Dan ketika promosi itu diperoleh, ketika gaji yang
lebih tinggi dari apa yang Anda terima selama ini. Akhirnya Anda dapatkan peningkatan bisnis yang Anda rindukan. Akhirnya hal itu terjadi. Saya mau katakan, memang akan ada rasa senang dan bangga. Tetapi saya mau katakan, kemudian tidak lama akan muncul pernyataan dari hati kita, kalaupun itu tidak terucap di mulut kita. Oh, cuman begini toh rasanya. Ternyata cuman seperti ini rasanya. Terima gaji ratusan juta, terima penghasilan miliaran rupiah. Oh, cuman seperti ini. Kenapa bisa terucap hal seperti itu? Karena memang manusia diciptakan seperti itu. Karena kita tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun juga. Dan saya mau katakan, jangan karena itu adalah sesuatu yang normal. Bukan berarti kita membenarkan keserakahan. Tuhan tidak mau kita menjadi serakah. Tetapi dalam hal kita tidak puas dengan kehidupan ini, sebaik apapun, senyaman apapun hidup kita, kita tidak akan pernah puas. Karena apa? Karena memang seperti itulah kita diciptakan. Tuhan mendesain kehidupan kita karena akan ada selalu rongga kerinduan. Menyombongkan diri, buat apa kita merasa diri lebih dari orang lain, lebih hebat, lebih menawan, lebih harus diperhatikan, lebih harus dihormati. Buat apa kita kepingin membalas kejahatan orang lain yang merugikan hidup kita? Seringkali kita merasa, kok kalau aku balas dia, baru aku merasa puas. Coba Anda balas dia, tetap akan ada ketidakpuasan. Jadi buat apa kita membalas? Firman Tuhan katakan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tugas Anda dan saya ketika disakiti dan dirugikan oleh orang lain adalah tetap bersikap baik, tetap menyembah Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. C.S. Lewis menulis di dalam salah satu bukunya, dia katakan, kalau semua prestasi dan pencapaian di dunia tidak ada yang memuaskan kita sepenuhnya. Apa itu artinya? Artinya bahwa Anda dan saya diciptakan untuk dunia yang lain. Anda dan saya tidak diciptakan hanya untuk hidup di bumi ini, tetapi ada dunia yang lain, ada dimensi yang lebih tinggi lagi yang menantikan hidup kita dan yang akan memuaskan dahaga jiwa kita, yang coba kita isi, yang coba kita puaskan dengan berbagai hal yang fana, dengan berbagai perkara duniawi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Semua itu kita pikir dapat memuaskan kita, tetapi ternyata ada tetap kekosongan di dalam kehidupan kita. Kesenangan dunia tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita merasa puas. Kita tetap akan menginginkan yang lebih. Karena itu mari kita belajar untuk puas dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal-hal material, dalam hal-hal jasmania. Karena berapa banyak pun kita miliki, hanya surga yang bisa membuat ketidakpuasan ini berhenti. Karena semua yang kita lakukan di surga akan membawa kepuasan dan upah yang sempurna. Ketika kita sampai di surga, tidak akan ada lagi satu kegiatan di mana kita terlibat di dalamnya dan setelah melakukan kegiatan itu kita merasa kosong. Pernahkah Anda mengalami seperti itu? Anda mencoba untuk aktif dalam sebuah organisasi, Anda pikir itu dapat memuaskan kekosongan hidup Anda. Ternyata Anda sudah sibuk mengurusinya, Anda sudah mencurahkan tenaga, waktu, keuangan Anda. Ternyata Anda tetap merasa kosong. Semua yang kita lakukan di surga akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Surga tidak akan membosankan, karena surga adalah tempat yang selama ini kita cari. Surga adalah jawaban dari kerinduan terdalam hati kita. Di sanalah
kita dapat menikmati keutuhan yang dimaksudkan Tuhan dari sejak penciptaan. Karena itu jangan pernah mengatakan bahwa surga itu membosankan. Jangan pernah percaya perkataan orang bahwa surga itu membosankan. Karena kita tahu sekarang bahwa surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai petualangan yang hanya bisa kita bayangkan hari ini. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk mengecap suasana surgawi selama kita hidup di muka bumi ini. Meskipun hanya sesaat, mungkin melalui sebuah kejadian, sebuah peristiwa, atau kita ada dalam kondisi yang tertentu, Tuhan izinkan kita untuk merasakan suasana surga. Bayangkan suasana seperti itu dan Anda bisa mengalaminya selama-lamanya. Anda tidak pernah akan mati. Haleluya. Itulah surga yang kita damba-dambakan. Itulah pengharapan yang penuh bahagia. Blessed assurance. Saya mau, kalau Anda mau tahu kebosanan yang sebenarnya, mungkin sebagian besar dari Anda tidak pernah mengalami masa tahanan. Tetapi bagi para napi yang pernah dijebloskan ke dalam penjara, mungkin beberapa dari mereka pernah mengalami masuk di dalam ruang tahanan isolasi. Mungkin mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan, sehingga mereka harus diisolasi, mereka harus dikarantina, mereka harus diasingkan seorang diri. Bayangkan kondisi seperti ini untuk selama-lamanya. Itulah yang saya mau katakan kebosanan. Tidak mungkin lagi punya teman, tidak mungkin lagi membangun relasi dengan siapapun. Renungkan kondisi di mana seseorang ditinggalkan seorang diri untuk selama-lamanya. Kita saja baru dikarantina beberapa bulan, kita sudah tidak sabar untuk keluar, ketemu dengan teman-teman kita. Bayangkan Anda dikarantina, diisolasi, tidak boleh keluar rumah, dan di dalam rumah itu hanya Anda tinggal sendirian. Tidak mungkin Anda bisa keluar, tidak mungkin Anda bisa ketemu dengan orang lain, tidak mungkin Anda bisa chatting di WhatsApp, Anda tidak mungkin punya akses ke media sosial apapun. Bahkan Anda hidup dengan kesadaran penuh tentang penyesalan, dengan ingatan akan kesempatan yang disia-siakan. Itulah keadaan orang-orang yang tidak masuk surga. Seperti ditulis di dalam 2 Tesalonika. Mari kita buka 2 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kita mau lihat kebosanan yang sebenarnya, saudara. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9, di sana dikatakan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Di neraka, saya mau katakan dan saya mau yakinkan Anda, di neraka tidak akan ada pesta pora bersama dengan teman-teman Anda. Anda tidak akan bisa pesta miras, Anda tidak akan bisa masuk ke nightclub dan berdansa semalam-malaman. Anda tidak punya teman di neraka. Anda sendirian di neraka. Sekalipun banyak orang masuk neraka, tetapi Anda akan sendirian di neraka. Tidak akan ada kesenangan, tidak akan ada sukacita di neraka. Kalau Anda membaca Lukas 16, di sana orang kaya, dia tinggal dan dia masuk ke dalam alam maut. Dia sendirian di sana. Dia merasa menderita di sana. Neraka adalah ruang tahanan isolasi abadi, tanpa relasi dengan siapapun, dan tanpa ada kemungkinan Anda bisa keluar untuk menikmati yang Anda damba-dambakan, udara yang segar,
Tidak ada kata itu di neraka, saudara. Neraka adalah tempat kebosanan yang kekal dan abadi. Jadi kalau Anda suka berpetualang, pilihlah surga. Surga tidak akan membosankan. Akan ada banyak kegiatan, bahkan planet-planet yang ada sekarang ini akan menjadi playground Anda. Anda bisa mengeksplorasi seluruh galaksi yang Tuhan ciptakan menjadi tempat bermain kita, saudara. Ya, anak-anak kecil tidak akan merindukan yang namanya perosotan lagi. Gak ada itu namanya perosotan, saudara. Atau taman bermain seperti yang ada sekarang ini. Taman bermain anak-anak nanti di surga adalah pergi dari satu planet ke planet yang lain, dari satu galaksi ke galaksi yang lain. Haleluya. Itulah surga yang penuh dengan excitement, penuh dengan gairah, penuh dengan sukacita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang membosankan. Karena kita tidak akan menjadi pribadi yang membosankan. Karena teman-teman kita tidak akan membosankan. Pekerjaan kita tidak akan membosankan. Dan karena surga adalah memang tempat yang kita dambakan dan impikan selama ini. Karena itu surga tidak akan menjadi membosankan bagi Anda dan saya. Pilihlah surga. Bookinglah tiket Anda ke surga. Jangan remehkan, karena ya yang namanya surga, Anda harus RSVP. Anda tidak bisa melakukan RSVP ketika Anda sudah mati dan Anda berharap masuk ke yang namanya api penyucian. Nanti di sesi berikutnya saya akan jelaskan bahwa tidak ada yang namanya api penyucian. Tidak ada yang namanya tempat transit menuju surga. Tidak ada. Ketika Anda mati, pada saat itulah pilihan Anda sudah final. Anda tidak bisa mengoreksi lagi pilihan Anda. Anda tidak bisa lagi merevisi pilihan hidup Anda. Anda harus membuat keputusan untuk masuk surga selama Anda masih bernafas di muka bumi ini. Haleluya. Dan saya mau katakan, selama kita hidup di bumi ini, mari kita menjadi representasi, mari kita menjadi perwakilan surga dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi ada 5 poin, saya akan tutup dengan 5 poin secara cepat. Selama kita hidup di muka bumi ini, mari yang pertama, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita mengupgrade diri kita. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan berkembang di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam relasi kita dengan sesama. Yang ketiga, milikilah pergaulan yang baik. Jangan sesat, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Orang yang bijak akan bergaul dengan orang-orang yang bijak. Orang-orang yang membawa kita dekat kepada Tuhan dan semakin dekat kepada surga, bukan menjauh dan semakin dekat dengan neraka. Yang keempat, sebagai manusia selama kita hidup di muka bumi ini, bekerjalah semaksimal mungkin. Artinya pakailah talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan persembahkan tubuhmu, jangan persembahkan talentamu untuk kemuliaan iblis, tetapi pakailah biar nama Tuhan semakin dikenal dan kita melakukan segala sesuatu yang membuat Yesus bangga, sehingga ketika kita berhadapan muka dengan dia, kita tidak perlu merasa malu. Yang kelima dan yang terakhir, mari kita belajar untuk puas dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya dalam hal-hal material. Kelolalah dengan baik, sesuai dengan cara Tuhan mau kita mengelolanya. Jangan fokus pada hal-hal duniawi yang fana, mengejar segala sesuatu dengan susah payah, seolah-olah hal itu akan memuaskan dahaga jiwa kita. Saya mau katakan sekali lagi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup tidak akan pernah memuaskan kita. Hanya surga yang bisa membuat dahaga kita
berhenti. Lapar dan haus kita akan berhenti ketika kita sampai di sorga. Karena itu rindukan sorga. Sorga bukan tempat yang membosankan. Dan sorga adalah tempat di mana engkau harus berada bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan sebanyak mungkin orang-orang yang Anda kasihi, yang Anda pedulikan. Sampai berjumpa di sorga. Haleluya.